Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Cena. Bab 2041. Aku tidak akan pergi, kalian silakan. Tang Zichen berkata, sepertinya Tang Zichen tidak memiliki perasaan untuk Cloudfall itu. Oke, kalau begitu kita pergi dulu. Yah, pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Oke. Yun Meng melihat Tang Zichen dan Yun Zi, yang terlihat seperti pasangan yang saling mencintai, dan merasa iri di dalam. Yun Zi dan Yun Meng pergi, Tang Zichen sendirian di rumah, memejamkan mata dan berkultivasi. Saat ini, di salah satu aula utama istana, seorang menteri dekat berkata, "Yang mulia, hari ini adalah hari peringatan kematian Pangeran Yunfel, dan banyak pangeran dan cucu pergi mengunjungi makam itu." Oh, Kaisar melambaikan tangannya dan membiarkan pelayan itu keluar. Di mata Kaisar, sebuah adegan tidak bisa tidak muncul. Seorang pemuda, dengan histeris berteriak, "Ayah jangan, ayah jangan. Yun Luo, temui ayahmu. Tolong ayah Kaisar, jangan lakukan ini padaku ayah Kaisar." Maaf, Yun Luo, ayah Kaisar ingin menjadi lebih kuat. Ayah Kaisar harus mengekstrak sumsum abadimu agar menjadi lebih kuat lebih cepat. Ayah Kaisar benar-benar menginginkan dunia tengah abadi. Penuhi saja ayah Kaisar. Bapak Kaisar. Dengan tangisan yang berlinang, sang kaisar mengeluarkan seluruh tulang seorang pemuda dan memakan semua sumsum ke dalam mulutnya. Fiuh. Untuk waktu yang lama kaisar kembali sadar. Kaisar berkata dalam hati, sayangnya, saya memakan sumsum anak saya, tetapi saya masih gagal melangkah ke tahap tengah bumi abadi. Pada saat itu, sesosok melintas di mata kaisar. Tang Zichen. Itu benar, bayangan Tang Zichen melintas di matanya. Tang Zichen baru saja memakan 3 pil abadi, sebenarnya 2, dan dia langsung melangkah dari tahap pra-manusia abadi ke tahap pertengahan manusia abadi, yang berarti bahwa takdir abadi Tang Zichen sangat tinggi. Makan sumsum tulangnya, dia bisa mendapatkan takdir abadi, dan meskipun itu belum tentu 100%, setidaknya bisa berguna. Wajah kaisar berkerut, bahkan sumsum putranya dimakan, apalagi menantu Ho. Kaisar tidak mau tinggal di tahap prabumi abadi. Saat ini, hatinya semakin berkobar lagi, satu lapisan, dan suatu hari, dia akan melangkah ke tahap abadi di pertengahan bumi. Pada saat itu, posisinya akan menjadi dunia lain. Dia bisa setara dengan pusat kekuatan immortal tengah bumi di benua Feiyan atas. Semua orang berpikir bahwa Yun Lu telah dibunuh, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa dia telah dimakan oleh sumsum tulang kaisar. Peringatan kematian Cloudfall cepat berlalu, tapi itu masalah kecil. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu lagi. Tang Zichen merasa bosan di kerajaan abadi Yun Luo, jadi, dia ingin pergi ke benua Feiyan atas, dan konferensi immortalis benua Feiyan atas akan segera dimulai. Yun Zi, aku akan pergi ke Upper Wilderness Yama kontinen, apakah kamu mau ikut denganku? Jika kamu mau, pergi bersama dan lapor ke ayahmu. Baik, aku juga lelah tinggal di kerajaan abadi, jadi aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Jadi Tang Zichen dan Yun Zi bersama-sama pergi mencari kaisar. Di istana kekaisaran, kaisar memandang Yun Zi dan Tang Zichen dengan wajah tenang, tetapi ketika dia melihat Tang Zichen ada lebih dari sekadar keserakahan di mata kaisar. Ayah, Zhou Mi berkata bahwa dia ingin pergi ke benua Feiyan atas dan aku juga ingin pergi, jadi aku datang untuk melapor pada ayah. Kaisar memandang Tang Zichen, hatinya waspada, lalu bertanya, Zhou Mi, untuk apa kamu pergi ke benua Feiyan atas lagi, bukankah baik tinggal di rumah? Kembali ke Yang Mulia, konferensi Master Pil Immortal akan diadakan lagi,
Pelayan saya yang rendah hati ingin pergi ke sana, dan saya perlu meningkatkan teknik pil immortal saya. Hanya di benua Feiyan atas saya akan memiliki kesempatan ini. Kaisar berkata, Anda ingin meningkatkan teknik immortal pil Anda. Mudah, saya akan membiarkan Tuan Chen mengajari Anda. Kaisar sepertinya tidak ingin Tang Zichen meninggalkan kerajaan abadi Yunluo. Karena Kaisar mulai mengingini sumsum tulang Tang Zichen, dia berpikir bahwa takdir abadi Tang Zichen kuat, dan dengan memakan sumsum tulangnya, dia juga dapat meningkatkan sebagian dari takdir abadinya sendiri. Bukankah sayang jika Tang Zichen pergi ke Feyama atas dan melarikan diri, atau jika dia terbunuh? Tang Zichen berkata dengan sikap tegas, Yang Mulia, saya pasti akan pergi ke benua Feyama atas, dan saya harap Kaisar akan memberi saya izin. Kaisar melihat situasinya, tidak baik menjadi terlalu memaksa. Jika dia terlalu memaksa, dia mungkin membiarkan Tang Zichen melihat niatnya. Terserah kamu, tapi pastikan untuk aman. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengirim mortal immortal yang kuat untuk melindungimu secara pribadi. Yunzi berkata dengan gembira, terima kasih ayah Kaisar paling mencintaiku. Namun, Tang Zichen agak bingung, Kaisar tampaknya terlalu peduli. Tang Zichen berkata, Yang Mulia, saya pikir itu tidak perlu, kami akan melindungi diri kami sendiri. Tidak, Tang Zichen berkata, lalu mengapa saya tidak pergi sendiri? Yunzi tidak perlu ikut dengan saya, sehingga Yang Mulia tidak perlu mengirim siapapun untuk melindunginya. Alis Kaisar berkerut, ragu-ragu, dan berkata, karena kamu bersikeras tidak ingin aku mengirim seseorang untuk melindungimu, biarlah. Ayah, aku ingin pergi, kata Yunzi dengan angker. Kaisar berkata, jika terjadi sesuatu, jangan salahkan ayah. Ya ayah Kaisar. Kaisar melambaikan tangannya dan Tang Zichen dan Yunzi berjalan keluar dari aula utama. Hati Tang Zichen penuh dengan keraguan. Tang Zichen adalah orang yang sangat sensitif, lagi pula, dia telah melihat terlalu banyak orang dari alam fana, dan Tang Zichen telah menjaga Kaisar sejak awal. Tidak biasa, tempat ini bukan tempat tinggal lama, sepertinya aku harus merencanakan lebih awal, kata Tang Zichen dalam hati. Setelah Tang Zichen dan Yunzi pergi, Kaisar berkata dalam hati, Zoumi, awalnya aku tidak ingin bergerak terlalu cepat untuk membesarkanmu sedikit lagi, tapi sayangnya kamu terlalu terburu-buru untuk pergi, saya tidak ingin melewatkan kesempatan. Kemudian, saya tidak akan punya pilihan selain mengambil tindakan lebih awal. Jika Anda mati di tengah jalan menuju benua Feiyan atas, itu tidak lebih dari membiarkan dunia memiliki satu lagi jenius yang menyesal, sama seperti putraku Yun Fei saat itu. Tang Zichen kembali ke rumah. Segera setelah Tang Zichen tiba di rumah, saraf abadi 9 Daois Raja Iblis mengirimkan pesan, Tang Zichen, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kembali ke senior, saya telah melangkah ke tahap tengah manusia abadi. Begitu cepat, Raja Iblis 9 Dao tertegun. Oh, sedikit kesempatan, makan 2 pil immortal kelas 2 berusia 100 juta tahun. Raja Iblis berkata, 2 pil abadi kelas 2 berusia 100 juta tahun. Jumlah berat ini seharusnya tidak membuat Anda begitu mudah untuk melangkah ke tahap tengah manusia abadi, bahkan jika Anda memiliki dewa abadi. Mesin untuk memuntahkannya tidak akan secepat ini. Ya, kalau begitu aku tidak tahu. Tang Zichen sedikit bingung, mungkinkah teknik meludah mesin abadi yang dia sempurnakan entah bagaimana istimewa. Raja Iblis berkata, bahkan jika Anda memiliki teknik meludah mesin abadi, setidaknya itu harus disertai dengan 5 atau lebih ratus juta pil abadi tingkat 2 sebelum Anda hampir dapat melangkah ke tahap tengah manusia abadi, dan itu hanya 3 dari mereka. Apa alasannya? Raja Iblis juga tidak bisa mengetahuinya.
Tang Zichen tersenyum, mungkin takdir abadiku, yang sudah kuat, bahkan lebih kuat karena meludahi mesin abadi. Itu satu-satunya cara. Tunggu. Tepat pada saat ini, Raja Iblis terkejut. Apa yang salah? Tang Zichen, pemikiran immortal prabumi baru saja melandamu, kata Raja Iblis. Tang Zichen terkejut, pikiran abadi prabumi menyapu saya. Ya. Tang Zichen berkata, di seluruh kerajaan abadi Yunluo, hanya ada satu dewa prabumi, dan itu adalah kaisar. Kura-kura tua ini, mengapa tidak ada yang membuat saya terhanyut? Raja Iblis berkata, Tang Zichen, apakah kaisar tahu tentang peningkatanmu ke tahap manusia abadi tingkat menengah? Tang Zichen terdiam, ini bukan omong kosong, negara telah merayakannya selama 3 hari, menurutmu kamu tahu? Raja Iblis menghela nafas dengan sedih. Tang Zichen, sepertinya kamu sedang diawasi. Brengsek. Tang Zichen mengutuk dengan marah, seperti yang diharapkan. Intuisi Tang Zichen benar, kura-kura tua ini tidak memiliki niat baik. Mengapa kamu menjadi sasaran? Aku tidak memiliki sesuatu yang luar biasa. Apakah teknik meludah abadi telah ditemukan? Atau apakah aku dicurigai? Kata Tang Zichen. Aku juga tidak mengerti ini, kamu hanya mengambil 2 pil abadi dan ditingkatkan ke pertengahan manusia abadi. Tidak dapat dihindari bahwa kamu tidak akan diperhatikan. Tang Zichen, kamu juga benar-benar naas. Belum lama sejak terakhir kali kamu diikuti dan dikejar, dan sekarang kamu diperhatikan oleh yang lebih kuat. Tang Zichen berkata, orang yang mencoba membunuhku terakhir kali sekarang telah menjadi istriku. Itu semacam Putri Cloud Violet. Han, kamu juga sangat lapar. Orang yang ingin membunuhmu juga turun untuk menikah. Raja Iblis Senior, situasinya agak istimewa. Dia benar-benar mencintaiku sekarang dan sudah mati. Aku akan bermain-main dan meninggalkannya. Tapi sekarang dia begitu tergila-gila padaku. Aku hanya bisa mengundurkan diri pada takdirku. Lupakan dia. Untuk apa kaisar dia memperhatikanmu? Entahlah, aku tidak bisa memikirkan apapun. Apakah akhir-akhir ini kau melakukan sesuatu yang menurutnya tidak biasa? Anomali, tidak ada bar. Oh ya, kataku, aku akan pergi ke benang atas. Dia sepertinya sangat enggan melepaskanku. Itu benar, dia pasti punya rencana untukmu. Kamu harus berhati-hati. Aku benar-benar tidak bisa membantumu kali ini. Lagi pula, dia adalah Earth Immortal yang kuat. Saya mengerti, terima kasih Raja Iblis karena telah mencari tahu untuk saya. Setidaknya itu membuat pikiran saya jernih. Ngomong-ngomong, Raja Iblis Senior, karena Anda dapat melihat orang menyapu saya, dapatkah Anda memblokir mereka agar tidak menyapu saya? Melindungi. Ya, jadi orang tidak bisa menyapu saya. Haha, kamu benar, aku bisa melakukannya, dan itu mudah bagiku. Kalau begitu tidak apa-apa, jika kamu tidak bisa menyapuku, kamu tidak bisa menemukanku. Tidak bisa menyapumu, hanya indera abadi yang tidak bisa menemukanmu, tapi matanya, telinganya, panca indera lainnya, masih bisa ditemukan. Jika dia menatapmu dari kejauhan, kamu tidak bisa kabur kemana-mana. Apa yang dilihat mata selalu tidak sejauh yang disapu oleh Immortal Sensei. Tang Zichen, bagaimana dengan ini? Aku akan meninggalkan jejak Immortal Sensei padamu. Jika kamu butuh sesuatu, panggil saja aku akan mendengarmu. Bagus. Hati Tang Zichen juga semakin percaya diri, setidaknya dia tidak buta. Tang Zichen bertanya, Raja Iblis Senior, saya akan pergi ke suatu tempat sekarang, awasi saya. Apakah ada orang yang Immortal Sensei-nya menyapu saya? Bagus, tidak sekarang. Sepertinya kaisar tidak mengawasimu sepanjang waktu, hanya sesekali menyapu untuk melihat apa yang kamu lakukan. Yah, kamu awasi kaisar untukku, dan beritahu aku jika kamu melihat ada gerakan darinya. Jangan khawatir. Raja Iblis segera mengambil indera abadi dan menyapunya ke arah kaisar istana.
Kaisar itu tidak sadar. Tang Zichen meninggalkan rumah dan pergi ke rumah kecil yang terpisah. Api kecil, 1000 hebat. Zichen, kenapa kamu di sini lagi? Kamu sering mengganggu kami, kata Mu Qianji. Tang Zichen berkata, baiklah, situasinya agak mendesak, saya mungkin dalam masalah sekarang, kalian harus pindah ke Vernia atas terlebih dahulu. Transfer. Bukankah kamu dalam posisi aman di sini? Little Fire bingung. Tenangkan pantatku, sial Kaisar tidak tahu apa yang dia inginkan dariku, aku berada di air yang dalam dan Tuhan tahu apa yang akan kutemukan. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu menantu laki-lakinya. Mu Qianji ngeri. Menantu perempuan tidak ada artinya, baiklah kamu harus pindah pergi ke Feyama atas. Bagaimana denganmu? Aku belum tahu, kurasa aku tidak begitu mudah dipindahkan, karena Kaisar memiliki rancangan padaku, aku seharusnya tidak diizinkan pergi begitu saja, tapi jangan khawatir, aku Tang Zichen, jangan mati dengan mudah, aku telah selamat dari malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, kata Tang Zichen. Namun, Little Fire dan Mu Qianji masih menatapnya dengan sangat gugup. Jangan menatapku seperti itu membuatku takut. Bukankah itu Putri Yun Zi sangat mencintaimu, bagaimana kalau kau biarkan dia memohon padamu? Jangan konyol, aku ragu Cloud Valet dia bahkan berani membunuh. Anak perempuan bukanlah apa-apa, berapa banyak wanita yang bisa kamu tiduri dan berapa banyak anak yang bisa kamu miliki dalam hidup ratusan juta tahun. Tang Zichen tertawa memalukan, itu memang benar. Kaisar telah melahirkan anak dalam jumlah yang tidak diketahui dalam hidupnya, tetapi tidak semuanya bisa menjadi abadi, dia telah melahirkan setidaknya 1000 anak dalam hidupnya, di antaranya, mereka yang menjadi abadi kurang dari 100. Sisa 900 atau lebih, semuanya telah mencapai akhir masa hidup mereka dan mati, hanya mereka yang menjadi abadi, dengan masa hidup yang panjang tidak akan mati dengan mudah, tetapi mereka yang menjadi abadi juga akan mati, terbunuh. Atau mati karena alasan lain, seperti Cloudfall, jadi Kaisar saat ini, hanya lebih dari 50 putra dan putri yang menjadi abadi, Yun Zi dan Yun Meng, dianggap sebagai sedikit yang menonjol, dan mereka yang tidak menonjol tidak memiliki banyak keberadaan sama sekali. Tang Zichen berkata, api kecil, terserah Anda sekarang, pindah ke benua Feiyan atas dengan kecepatan Anda, diperkirakan akan memakan waktu lebih dari sebulan, Anda semua masih abadi, dan ada banyak krisis bersama, jalan. Tang Zichen sangat khawatir. Mu Qianji berkata, jangan khawatir, itu karena kita adalah pembudidaya abadi sehingga kita lebih aman, karena ada terlalu banyak yang abadi biasanya tidak memperhatikan kita yang begitu lemah. Dan kita bukan eksistensi terlemah di antara pembudidaya abadi, kita semua adalah calon abadi, jadi saya khawatir tidak mudah untuk menyakiti pembudidaya abadi kita. Tang Zichen memikirkannya, masuk akal, yang abadi terlalu kuat untuk memperhatikan pembudidaya abadi, seperti Tang Zichen yang sedang berjalan di jalan sekarang, di mana dia akan melihat yang abadi yang bisa membuatnya memperhatikan mereka. Tidak apa-apa, kalian mengatur transfer waktu kalian sendiri, tunggu aku di benua Feiyan atas, kita akan bertemu di sana. Zichen. Mu Qianji berteriak sambil menangis. Untuk apa kamu menangis? Kamu harus datang, aku mohon. Jangan khawatir, aku akan utuh untuk menemuimu di Virshenia atas pada gilirannya. Jika kamu tidak datang, aku akan mati untuk menunjukkan kepadamu. Tang Zichen tertawa, saya bahkan tidak datang, bagaimana saya bisa mati untuk menunjukkannya kepada saya? Jangan bercanda, aku serius. Baiklah, yang lain yang kamu jelaskan kepada mereka, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, aku khawatir akan lebih buruk lagi jika kamu diperhatikan. Tang Zichen dengan cepat meninggalkan rumah alien kecil itu. Mu Qianji menatap punggung Tang Zichen dengan air mata berlinang.
Raja Iblis Senior, apakah Anda telah membuat saya terhanyut selama ini? Tidak, tapi kamu beruntung. Kaisar menyapumu segera setelah kamu kembali, dan dia sedikit rileks ketika dia melihat kamu masih di tempat yang sama, kata Ras. Kura-kura tua, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Raja Iblis berkata, biarkan aku mengamatinya selama beberapa hari, dia akan selalu menunjukkan wajahnya. Kamu tidak boleh pergi selama beberapa hari. Baik, aku sedang terburu-buru untuk pergi sekarang, yaitu aku sedang terburu-buru untuk mati. Tang Zichen harus bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan melanjutkan ke istana. Yunzi, suamiku, kapan kamu berangkat ke benua Fei Yan atas? Tanya Yunzi. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu terburu-buru. Bukankah kamu terlihat seperti akan segera pergi sebelumnya? Tang Zichen berkata, ini masih beberapa bulan sebelum konferensi pil abadi, jadi mengapa pergi begitu cepat? Oh, baiklah, kalau begitu, Yunmeng mungkin bisa ikut dengan kita. Putri Yunmeng, dia akan pergi ke St. Petersburg. Ya, pamanku dan yang lainnya, yang telah menemukan seorang jenius yang sangat baik, akan bertemu dengan kami di benua Yama atas dalam beberapa bulan, kata Yunzi. Tang Zichen tertawa, ini tidak akan menjadi salah satu dari barang-barang seperti bakuil kuno, bukan? Aku pernah mendengar bahwa itu bukan orang itu, jauh lebih kuat dari bakuil kuno, adalah seorang jenius sejati yang tiada taranya, beberapa teratas di benua Fei Yan atas daftar peringkat akhir manusia abadi. Selain itu, garis keturunan keluarganya lebih kuat daripada Gujiba. Saya pernah mendengar bahwa yang terkuat memiliki tahap akhir Earth Immortal. Yo, sepertinya ini sangat bagus. Tang Zichen terlihat sangat tidak nyaman di dalam, lagi pula, dia adalah kekasih impian dari kehidupan sebelumnya. Namun, sebuah keluarga yang memiliki Earth Immortal akhir memang luar biasa. Ini sudah menjadi keluarga yang sangat kuat. Satu lapisan sehari Kaisar Immortal Prabumi semacam ini, 2 hari lebih rendah di depan tahap akhir. Tang Zichen sedang tidak ingin memikirkan hal ini sekarang. Apakah dia memiliki kehidupan untuk mencapai benua Fei Yan atas atau tidak diketahui. Tang Zichen bertanya, kapan Yun Meng akan berangkat ke benua Fei Yan atas? Pamanku mengirim kabar bahwa itu hampir 2 bulan dari sekarang. Kalau begitu kita pergi dalam 2 bulan juga. Itu tidak akan terlambat. Yunzi sedikit bingung mengapa begitu terlambat. Tang Zichen merasa bahwa semakin banyak orang saat kami pergi, semakin aman kemungkinannya, karena Kaisar cenderung tidak melakukannya. Tidak, 2 bulan sudah terlambat, jadi aku akan pergi dengan Yun Meng dan melihat jalan. Syukurlah, pakaianku sudah siap. Yunzi mengatupkan bibirnya, dia pikir dia akan segera pergi. 2 hari kemudian, Raja Iblis menghubungi Tang Zichen lagi. Raja Iblis Senior, apakah kamu mengamati Kaisar selama 2 hari terakhir? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tentu saja. Sekarang aku tahu apa yang dia coba lakukan padamu. Upaya apa? Tang Zichen sibuk bertanya. Tadi malam Kaisar berbicara pada dirinya sendiri, mengatakan mengapa kamu belum berangkat, dan dalam pembicaraan sendiri, dia juga menyebutkan Cloudfall dan Immortal Marrow, dan bahwa dia sangat ingin menjadi Immortal Meteor yang kuat. Jadi, aku sudah menebak apa yang dia inginkan darimu. Sumsum abadi. Terus terang, dia ingin memakan sumsum tulangmu, dan dia berpikir bahwa kamu memiliki takdir abadi yang kuat, dan bahwa memakan sumsummu akan menambah takdir abadi untuk dirinya sendiri. Telur ibu, jadi begitu kelihatannya, sepertinya Pangeran Cloudfall yang sangat jenius itu, dialah yang memakan sumsum tulangnya. Terima kasih kepada semua orang yang berpikir bahwa dia dibunuh.
Ya, pepatah bahwa racun harimau tidak memakan putranya tidak berlaku di dunia abadi. Jika ada yang abadi bisa naik satu tingkat, putranya bukan apa-apa, istrinya bukan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Tang Zichen berkata, ini adalah pemikiran orang yang tidak berperasaan dan tidak benar. Saya tidak setuju dengan itu. Raja Iblis berkata, Zichen, jika kamu telah hidup di alam abadi selama jutaan dan jutaan tahun dan selalu berada di tahap tengah keabadian manusia, mungkin nilai-nilaimu akan berubah saat itu. Tidak peduli cinta seperti apa atau kasih sayang, itu tidak akan bertahan selama ini, dan hidup sampai titik ini, Anda sudah lama tidak mengakui keenam kerabat Anda kecuali keinginan Anda untuk peningkatan immortal. Tang Zichen tidak berdebat dengan Raja Iblis, lagi pula, Tang Zichen tidak menghabiskan waktu begitu lama untuk bertanya-tanya apakah benar tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta, yang bisa bertahan begitu lama. Tidak ada ruang baginya untuk datang. Ya, dia sepertinya menunggumu berangkat ke Feyama atas selama 2 hari terakhir, jadi dia bisa melakukannya di tengah jalan. Dia belum tahu bahwa saya tidak akan pergi sampai 2 bulan dari sekarang. Zichen, ada satu hal lagi yang kupelajari. Mengatakan, saya secara tidak sengaja mendengar bahwa dalam waktu sekitar 1 bulan, Dewa Prabumi akan datang mengunjungi Kaisar di Kerajaan Abadi Yunluo, dan orang ini, teman Kaisar, yang sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, telah datang ke mengejar. Apakah ini ada gunanya? Di sana, pusat kekuatan abadi bumi Prabumi ini, rumahnya berada di benua Feiyan atas. Kalau begitu aku akan pergi ke benua Feiyan atas dengan pusat kekuatan immortal bumi itu, dia pasti harus pulang setelah mengunjungi Kaisar, kan? Ya, jika ada orang kuat Prabumi abadi yang menemaninya di jalan, maka aku khawatir Kaisar tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, lagi pula, dia tidak akan berani membiarkan siapapun tahu tentang perbuatan jelek dan jahatnya. Hehe, bagus. Tang Zichen tersenyum. Memiliki Raja Iblis untuk membantu memata-matai Kaisar membuatnya jauh lebih mudah bagi Tang Zichen. Jika tidak ada cara untuk mengetahui tentang Dewa Prabumi yang kuat yang mengunjungi Kaisar. Pada hari ketiga, Kaisar mengirim seseorang untuk memanggil Tang Zichen. Kakak ipar Zhou, Kaisar memintamu pergi ke sana, dia menunggumu di Taman Ungu. Kata pelayan istana. Oke, saya mengerti. Tang Zichen waspada di dalam dulu, mereka biasa menerimanya di aula utama, tapi sekarang dia memintaku pergi ke semacam Taman Ziyu. Taman Ziyu itu adalah taman kekaisaran yang sangat terpencil. Jika aku pergi di sana sendirian, aku benar-benar tidak tahu apakah aku akan dimakan oleh sumsum tulangnya. Tidak, aku harus membawa Yunzi, lebih aman seperti itu. Tang Zichen segera memanggil Yunzi. Yunzi awalnya bermain dengan putri lainnya, ketika Tang Zichen memanggilnya pergi, putri lainnya menertawakan Yunzi, seandainya mereka menjadi suami dan istri. Jadi, Yunzi mengerutkan bibirnya di sepanjang jalan. Apa? Mereka bilang kamu tidak bahagia sudah menjadi suami istri. Tidak, aku senang, mereka cemburu padaku. Hanya saja, aku tidak mengerti mengapa kamu membawaku ketika ayahku memanggilmu. Ini tidak seperti ayah memanggilku, jadi bagaimana jika aku ikut? Gegabah, bagaimana jika dia marah? Yunzi, bukankah seharusnya kita berdua tidak dapat dipisahkan jika kita sangat mencintai? Ayahmu akan tahu betapa kita saling mencintai ketika dia melihat kita tidak dapat dipisahkan. Baik, Tang Zichen dan Yun Valet tiba di Taman Ungu Yu. Tebakan Tang Zichen benar, itu memang taman yang sangat terpencil. Hal yang baik untuk memiliki Tang Zichen di sini. Kaisar pasti tidak memiliki niat baik, selalu mencari kesempatan untuk memakan Tang Zichen. Beri hormat kepada yang mulia. Beri hormat kepada ayah. Kaisar memandang Tang Zichen, lalu membentak Yunzi, Yunzi, apa yang kamu lakukan di sini? Aku. Tubuh Yunzi bergetar.
Tang Zichen sibuk berkata, ketika Yang Mulia memanggilku, aku bersama Yunzi, jadi aku ikut. Aku hanya memanggilmu. Alis Kaisar sepertinya tidak senang. Tang Zichen berkata, saya berharap Yang Mulia akan menebus dosa-dosanya, saya sangat mencintai Yunzi dan Yunzi sangat mencintai saya, kami tidak dapat dipisahkan dan tidak ingin berpisah sejenak. Yunzi berkata, ya ayah, kami hampir selalu bersama, aku tidak tahan jika aku meninggalkan Zhou Mi selama 1/4 jam. Kaisar mendengus berat. Tang Zichen bertanya, Sovereign, apa yang ingin kamu temui dariku? Tidak bisakah kamu ditemukan jika tidak ada yang terjadi? Jika Yang Mulia ingin mencari saya, dia bisa kapan saja. Zhou Mi, bukankah kamu mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa kamu akan pergi ke Yama atas, mengapa kamu belum pergi? Tang Zichen berkata, dari apa yang dikatakan Yunzi, Yun Meng juga akan pergi ke ngarai pohon atas dalam 2 bulan, kita akan bepergian bersama mereka, bukankah ayah mengkhawatirkan kita sehingga kita akan memiliki perhatian di jalan? Alis Kaisar bergetar. Yunzi berkata, ayah, kami sudah setuju dengan saudari Yun Meng, dan kami masih mengharapkan persetujuan ayah. Ini masalahmu sendiri, mengapa kamu membutuhkan persetujuanku? Oke, cepat pergi, jangan ganggu. Kaisar melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Pelayanmu yang rendah hati pergi. Tang Zichen merasa lega, dan Yunzi meninggalkan Taman Ziyu. Setelah Tang Zichen pergi, Kaisar memarahi, Zhou Mi, aku akan membiarkanmu hidup beberapa bulan lagi. Mata Kaisar mengungkapkan gumpalan keserakahan. Raja Iblis 9 Dao benar, setelah hidup begitu lama, begitu celah dalam keinginan batinnya terbuka, tidak ada tempat untuk kasih sayang di hatinya. Namun, apa yang Kaisar tidak tahu adalah bahwa tujuan Tang Zichen bukanlah benar-benar pergi bersama Yun Meng dalam 2 bulan, tetapi untuk kembali ke benua Fei Yan atas dengan Dewa Prabumi yang datang mengunjungi Kaisar sebulan kemudian. Masih terlalu dini untuk memberitahu Kaisar bahwa Tang Zichen benar-benar memperhatikan, atau Tang Zichen pasti akan ditangani lebih awal. Di hari-hari berikutnya, Tang Zichen dan Yunzi, setiap saat sepanjang hari, bosan bersama, dan orang luar hanya mengatakan bahwa pasangan itu sangat mencintai. Tentu saja, Belinda Ma pun berhasil menjadi pembantu Yunzi. Ketika Tang Zichen bersama Yunzi, dia secara alami juga memiliki kesempatan untuk nyaman dengan Belinda Ma, meskipun dia harus berhati-hati, tetapi Belinda Ma sudah puas. Tang Zichen juga mengirim Belinda Ma untuk memeriksa halaman kecil lainnya, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Mu Qianji, Little Fire, dan yang lainnya sudah dievakuasi dan sudah dalam perjalanan ke Upper Vernia Yama. Selamat jalan, kuharap kita bisa bertemu di benua Fei Yan atas. Tang Zichen diam-diam berdoa, meskipun Mu Qianji mengatakan bahwa mereka tidak dalam bahaya, tetapi Tang Zichen tahu bahwa itu pasti untuk menghiburnya. Pada kenyataannya, tidak mungkin tidak ada bahaya sama sekali, tetapi Tang Zichen sangat lega bagi mereka. Lagi pula, mereka bukan pendatang baru di dunia, tetapi juga jauh di alam fana. Pengalaman apa yang kurang? Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Suatu hari setelah sebulan, Raja Iblis tiba-tiba memberitahu Tang Zichen, Zichen, mulailah ceria. Ada apa menguping? Tang Zichen sibuk bertanya. Lusa, teman Kaisar Immortal Prabumi itu akan datang ke kerajaan abadi untuk mengejar Kaisar. Bagus, apakah aku berhasil meninggalkan kerajaan abadi Yunluo tergantung pada saat ini? Tang Zichen merasakan ujung badai. Tanpa pembangkit tenaga immortal Prabumi untuk menemaninya, Kaisar pasti bisa memakan Tang Zichen tanpa sepatah kata pun. Bergembiralah, Zichen. Ngomong-ngomong, apa nama pembangkit tenaga listrik abadi Prabumi itu? Don Zichen bertanya. Yah, aku tidak tahu, kenapa kamu perlu tahu namanya?
Raja Iblis itu bingung. Tang Zichen berkata, jika saya tahu namanya, mungkin saya bisa meminta saran dari Star Luo, dia mungkin tahu tentang orang ini dan mungkin bisa memberi saya bantuan. Jika tidak, bahkan jika saya benar-benar dapat bertemu dengan Dewa Prabumi itu, orang mungkin tidak peduli tentang saya. Juga, jangan khawatir, aku akan selalu memantaumu atau kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri. Orang itu, yang merupakan teman kaisar, kurasa tidak sulit untuk mengetahuinya. Oke. Tang Zichen memutuskan komunikasinya dengan Raja Iblis dan segera pergi ke kamar dan namun, kali ini, Tang Zichen pergi ke ruang pil, tetapi bukannya mencari Tuan Chen, dia mencari tahanan hitam senior yang menjaga ruang pil. Saudara laki-laki kaisar tahanan hitam pasti tahu segalanya tentang kaisar. Tentu saja, Tang Zichen tidak akan menanyakannya secara langsung, jika tidak akan merepotkan bagi tahanan hitam untuk melapor kepada kaisar. Kakak ipar Zhou, mengapa kamu ada di sini di ruang pil? Mungkinkah kamu ingin memurnikan pil lagi? Kali ini, tidak ada izin dari kaisar, jadi saya tidak dapat meminta Tuan Chen untuk memurnikan pil untukmu. Kamu bisa meminta Ah Miao untuk menyempurnakannya untukmu. Tawanan hitam senior bercanda, tingkat pil abadi Ah Miao mungkin tidak setinggi milikku. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kamu ingat tahanan hitam senior? Beberapa bulan yang lalu aku ingin Tuan Chen membimbingku dalam alkimia. Oh, kalau begitu kamu masuk. Tahanan hitam tidak menghentikan Tang Zichen. Tang Zichen berpura-pura datang mencari Tuan Chen. Tang Zichen memasuki ruang dan terlebih dahulu, tempat Tuan Chen duduk dengan wajah pahit, tidak bisa meninggalkan satu langkah pun. Tuan Chen, Zhou Mi. Tuan Chen dengan sibuk berdiri. Zhou Mi, aku sudah memikirkannya, aku akan membimbingmu dalam alkimia, tetapi kamu harus memohon kepada kaisar atas namaku dan membebaskanku, oke? Tuan Chen memohon, dia mengira Tang Zichen tidak akan datang lagi, menyesali bahwa dia tidak setuju terakhir kali. Tang Zichen tersenyum, Tuan Chen, saya datang hari ini hanya untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak membutuhkan bimbingan Anda lagi, saya akan pergi ke Feyama atas dan ketika saya sampai di sana, saya secara alami akan menemukan seseorang yang lebih baik daripada Anda untuk membimbing saya. Tuan Chen, selamat tinggal. Tang Zichen tidak tinggal lebih lama lagi, berbalik dan pergi itu seharusnya hanya sebuah alasan. Di belakangnya, tidak ada gunanya Master Chen memohon dengan getir. Berjalan keluar dari ruang dan Tang Zichen dengan salah datang ke sisi tahanan hitam dan mulai berbicara dengannya. Tawanan hitam senior, apakah kamu tidak lelah menonton di sini setiap hari? Apa yang Sovereign perintahkan, tidak peduli seberapa lelahnya aku harus menyelesaikannya. Itu benar, ku dengar, kamu adalah saudara laki-laki yang berdaulat. Seluruh kerajaan abadi Yun Luo adalah orang yang paling terpercaya dari Yang Mulia, kata Tang Zichen dengan semburan pujian. Oh, tahanan hitam tersenyum sedikit dan tampak cukup bangga pada dirinya sendiri. Apakah Yang Mulia hanya memiliki satu teman di dalam dirimu? Di kerajaan abadi Yun Luo, sepertinya Yang Mulia tidak terlalu dekat dengan orang lain selain dirimu. Tentu saja, di kerajaan abadi Yun Luo, Yang Mulia tidak memiliki orang lain yang dia percayai selain aku. Bagaimana dengan di benua Fei Yan atas? Sovereign mampu menstabilkan kerajaan abadi Yun Luo, dia pasti memiliki banyak teman sekuat Sovereign. Saya hanya tahu bahwa Yun Zi memiliki seorang paman yang juga seorang immortal prabumi. Ini adalah dianggap sebagai cadangan untuk Sovereign. Sovereign seharusnya memiliki lebih dari kekuatan cadangan ini. Tahanan hitam memandang Tang Zichen dan melihat bahwa Tang Zichen bertindak seolah-olah dia hanya berbicara dengan santai, jadi dia tidak mengambil hati dan berpikir itu hanya percakapan biasa.
Tahanan hitam berkata, tentu saja lebih dari itu, penguasa kita dapat menstabilkan kerajaan abadi tanpa sedikit energi. Selain Paman Yunzi, senior yang kilu, penguasa memiliki setidaknya beberapa teman abadi prabumi di atas Tricauldron, dan teman-teman ini semuanya berhubungan baik dengan Sovereign. Beberapa, ya, lusa, akan ada seorang teman dari tahap pra-early earth immortal yang datang dari benua Feiyan atas untuk melakukan kunjungan khusus ke Yang Mulia. Wow, secara khusus datang mengunjungi Yang Mulia, tampaknya Yang Mulia cukup ahli dalam hal itu. Omong kosong, bagaimana lagi dia akan menjadi Sovereign? Hehe. Tang Zichen tersenyum dan bertanya, yang kamu katakan, yang berasal dari Hautian, kuat. Tentu saja itu kuat, bagaimana bisa seseorang yang bisa berteman dengan Sovereign tidak kuat, dia setidaknya terdaftar sebagai salah satu tiran kaisar peringkat ke-7 di benua neraka rekan atas. Apa itu tiran kaisar? Oh, itu normal jika kamu tidak mengerti. Kaisar tiran itu artinya tuan. Untuk bisa menjadi tuan di Upper Fellows Island, bagaimana mungkin kamu tidak kuat? Apa yang baru saja kamu katakan tentang kelas 7 lagi? Itu hanya tiran kaisar kelas 7, aku tidak mengerti bahkan jika aku memberitahumu secara spesifik. Oh, tidak masalah, bagaimanapun aku akan pergi ke Yama atas bulan depan, jadi secara alami aku akan tahu setelah tinggal di Yama atas untuk waktu yang lama. Itu, baiklah, aku akan pergi kalau begitu. Jadilah tamuku. Tang Zichen segera meninggalkan dan room Tang Zichen tidak bisa tinggal lebih lama karena takut memberitahu tahanan hitam yang sangat setia kepada kaisar dan akan memberitahu kaisar tentang peringatan apapun. Sangat disayangkan bahwa Tang Zichen tidak dapat mengetahui apa nama dewa bumi yang kuat yang akan datang lusa. Namun, Tang Zichen setidaknya berhasil menemukan sedikit informasi, dan orang itu adalah seorang kaisar ke-7. Raja Iblis Senior mengatakan, bantu aku bertanya pada Bintang Luo, benua Upper Vel Yama, siapa Tyrant Empyrean tingkat ke-7 itu? Bagus. Raja Iblis segera mengalihkan pikirannya yang abadi ke benua Feiyan atas tempat Bintang Luo saat ini menikmati bunga-bunga di taman. Bintang Luo, Senior, aku akan menanyakan sesuatu padamu atas nama Tang Zichen, siapa Kaisar Tyrant kelas ke-7 di benua Yama pertama? Don Zichen. Orang ini, dia tidak memberitahuku kapan dia terakhir pergi, kata Stero. Lupakan itu, dia mengalami sedikit masalah lagi sekarang. Alis Star Luo berkerut, mengapa dia terus mengalami masalah, di mana kerajaan abadi Yun Luo kecil mendapatkan begitu banyak masalah. Dia mengalami banyak masalah, terakhir kali seorang putri yang ingin menyakitinya, sekarang langsung seorang kaisar yang ingin memakannya. Makan dia. Memakan sumsum tulangnya, mencoba meningkatkan takdirnya yang abadi. Sebenarnya ada cukup banyak orang seperti ini di dunia abadi untuk meningkatkan keabadian yang lebih kuat. Ada berbagai macam orang. Sungguh sebuah tragedi, tapi dia bertanya padaku siapa hegemon kaisar peringkat ke-7, yang tidak bisa aku jawab. Kaisar hegemon peringkat ke-7 tidak mengacu pada orang tertentu, melainkan status di antara orang-orang terkuat di Upper Fellows. Dari Upper Fellows, umumnya hegemon kaisar peringkat ke-7, hanya dapat diperoleh oleh Dewa Prabumi. Dimengerti, kalau begitu dia ingin tahu siapa orang kuat Prabumi abadi yang pergi ke kerajaan abadi Cloud Go lusa, bisakah kamu mengetahuinya? Star Luo berkata, beri aku beberapa menit, aku akan mengintai dia, kurasa itu tidak akan sulit. Setengah jam kemudian, Star Luo berkata, mengintai kemarin. Ada pembangkit tenaga immortal Prabumi yang melakukan perjalanan ke kerajaan abadi Yun Luo, namanya Heiko Zhou, dan dia memiliki persahabatan yang tidak terlalu halus dengan Kaisar Yun Zhan dari kerajaan abadi Yun Luo di masa lalu. Oke, Star Luo bertanya apa sebenarnya yang diinginkan Tang Zichen. Sejujurnya, Tang Zichen ingin meninggalkan kerajaan abadi Yun Luo,
Sekarang sudah pasti bahwa Yun Zhan akan memakan sumsum tulang Tang Zichen di tengah kepergiannya. Tang Zichen harus menemukan pria yang kuat untuk bepergian bersamanya, sehingga Yun Zhan dapat tidak menemukan kesempatan, dan dia tidak berani memberitahu siapapun tentang perbuatan buruk dan jahatnya. Begitu, tapi Hekou Zhou, Dewa Prabumi yang kuat, bahkan tidak mau mengurus Tang Zichen, dan itu sedikit fantasi bagi Tang Zichen untuk ingin bepergian bersamanya. Itulah yang kukatakan padanya, tapi kita harus mencoba untuk mencobanya. Bintang Luo berpikir sejenak dan berkata, katakanlah, saya kenal seorang senior yang memiliki hubungan baik dengan Hekou Zhou. Saya akan segera memohon senior itu untuk menghubungi Hekou Zhou agar Hekou Zhou dapat pergi ke Yunluo Immortal Kingdom dan bawa Tang Zichen ke Upper Velos Island. Itu yang terbaik, haha, Xing Luo, aku akan berterima kasih atas nama Tang Zichen. Sama-sama, kamu bisa menenangkan pikiran Tang Zichen. Oke, kalau begitu aku akan memberitahunya kabar baik. Setelah itu, Star Luo segera pergi mencari Pre-Earth Immortal yang kuat. Nona Star Luo, saya tidak tahu instruksi apa yang Anda miliki untuk datang ke tempat tinggal saya yang sederhana. Orang kuat Pra-Earth Immortal itu sangat sopan, meskipun Star Luo hanyalah Pra-Mortal Immortal tetapi tidak berani melakukannya menopang di depan Star Luo. Star Luo membuka pintu dan berkata, Senior Luo Lin, Junior punya permintaan. Nona Star Luo sopan, jika ada yang perlu saya bantu, jangan ragu untuk bertanya. Kalau begitu aku tidak akan sopan, Senior Luo Lin dan Senior Hekou Zhou harus menjadi teman dekat. Ya, kemarin Senior Hekou Zhou pergi ke negara abadi Yunluo. Dapatkah Senior Luo Lin membantu saya memberitahu Senior Hekou Zhou sehingga dia dapat membawa seseorang bernama Zhou Mi ke benua Yan benua atas pohon untuk saya, dan dia tidak akan memiliki untuk berusaha menemukannya ketika saatnya tiba. Zhou Mi akan mengambil inisiatif untuk memintanya. Minta saja Senior Hekou Zhou untuk tidak menolak permintaan Zhou Mi untuk bepergian bersamanya. Nona Xing Luo, jangan khawatir, ini hanya masalah kecil. Saya akan segera memberitahu He Liao Zhou. Dewa Prabumi bernama Luo Lin segera meluncurkan pikiran abadinya. Beberapa menit kemudian, dia tersenyum dan berkata, Nona Star Luo, saya sudah memberitahu dia. Oke, terima kasih, Senior Luo Lin. Miss Star Luo terlalu sopan, merupakan kehormatan besar bagi Luo untuk sedikit membantu Miss Star Luo. Di sisi lain, Raja Iblis berkata kepada Tang Zichen, tidak apa-apa, kamu aman. Senior, apakah Nona Bintang Luo mengetahui apa yang disebut tiran kaisar peringkat ke-7 itu? Kamu tidak hanya mengetahuinya, tapi Stero juga membereskan masalah untukmu melalui koneksinya sendiri. Lusa, setelah Pra-Earth Immortal disebut Helone Bot datang, bahkan jika kamu tidak pergi memohon padanya untuk menemanimu, aku yakin Helone Bot akan mengambil inisiatif untuk datang dan membawamu pergi. Itu kaisar ingin memakan sumsum tulangmu, tidak mungkin, kata Raja Iblis. Ini, Tang Zichen sangat berterima kasih di dalam tidak mengharapkan malapetaka yang dia rasa sulit untuk dihadapi, tetapi Star Luo dengan mudah membantunya meredakannya. Tang Zichen akhirnya mengerti betapa pentingnya di belakang panggung dan latar belakangnya. Tidak heran Paman Yun Zi, yang sangat tidak puas dengan Tang Zichen di benua neraka kucing atas sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat bakatnya, itu tidak sebaik yang sulit di belakang panggung. Tang Zichen pernah mengalami hal itu. Sekarang, Tang Zichen tidak lagi perlu khawatir, dia hanya menunggu Hekou Zhou datang lusa. Namun, Tang Zichen menduga bahwa kaisar pasti akan menghentikannya, hanya tidak tahu bagaimana Hekou Zhou akan memilih untuk menghadapi penghentian kaisar. Lagi pula, satu sisi adalah teman dan sisi lainnya adalah wajah Bintang Luo. Bersambung.